Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kewirausahaan lanjutan ini ada dua fokus yang akan kita bahas selama satu semester. Yang pertama itu adalah kewirausahaan sosial dan mewirausahakan birokrasi. Nah, kewirausahaan sosial ini merupakan konsep baru yang dimanfaatkan untuk sektor pemerintahan yang tujuannya untuk pembangunan berkelanjutan dan tuntutan untuk inovasi daerah. Nah, sedangkan untuk meningkatkan kinerja yang berkaitan dengan mewirausahakan birokrasi itu ada dua syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama itu adalah aktif citizen atau peran serta masyarakat dan pemerintahan yang terbuka. Nah, jadi ada karakter utama dari kewirausahaan sosial itu sendiri, itu adalah amanat konstitusi atau undang-undang dan peraturan. Jadi ada undang-undang dan peraturan. Jadi inti dari kewirausahaan tersebut itu akan melihat kebijakan yang berasal dari amanat konstitusi atau undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintahan. Dan program pemerintahan yang inovatif. Jadi program-program pemerintah yang inovatif yang berdampak pada kesejahteraan rakyat. Oke, selanjutnya ada model usaha sosial, di mana model usaha sosial ini merupakan model itu adalah struktur, kemudian desain atau kerangka usaha yang diikuti agar supaya sebagai nilai tambah. Nah, jadi ada 3 ukuran keberhasilan dari model usaha sosial ini. Yang pertama itu adalah kemampuan untuk menghasilkan keuntungan. Nah, yang kedua itu adalah dampak sosial, dan yang ketiga itu berada di tengah-tengahnya, yaitu keseimbangan antara keuntungan dan dampak sosial. Nah, jadi ada 9 model kewirausahaan. Yang pertama itu adalah model pendukung wirausaha, di mana pendukung wirausaha ini yang didukung itu adalah entrepreneurnya atau wirausaha itu sendiri. Nah, kemudian memberikan yang dimana dinas ini atau pemerintah memberikan pelayanan secara langsung kepada wirausaha. Nah, baik itu berbentuk layanannya bisa berbentuk konsultasi, kemudian bisa berbentuk pelatihan, kemudian bimtek. Nah, dalam kategori ini organisasi merupakan pengembangan ekonomi, bisa jadi bisnis, bisa pembiayaan, perluasan kesempatan. Nah, yang kedua itu adalah model perantara pasar. Jadi memasarkan produk, bagaimana kita memasarkan antara produk, misalnya antara petani dengan pemerintah, kemudian dan di bidang lainnya. Dan yang ketiga itu ada rekrutmen pekerja, di mana rekrutmen pekerja ini dilatih dulu baru dipekerjakan. Nah, biasanya ini dilakukan untuk orang-orang yang disabilitas. Ini adalah suatu program dari misalnya dari dinas sosial. Nah, dan yang keempat itu ada model bayar jasa layanan sebagai bentuk wirausahaan sosial. Misal di desa wisata, sekolah, layanan kesehatan, museum. Nah, bisa sebagai contoh itu di desa wisata yang dibuat, desa wisata ini dibuat oleh masyarakat setempat atau BUMDes. Nah, kemudian mereka menarik retribusi seperti retribusi biar masuk, kemudian retribusi parkir. Dan hasil retribusi tersebut mereka gunakan untuk kepentingan bersama. Nah, yang selanjutnya itu ada yang kelima, ada bantuan penghasilan rendah. Biasanya bantuan penghasilan rendah ini banyak programnya di dinas sosial. Nah, seperti bantuan layanan kesehatan, kemudian sanitasi, bantuan pertanian, dan harga yang rendah, dan subsidi-subsidi lainnya. Kemudian ada model koperasi. Model koperasi ini untuk mendapatkan modal usaha dengan menerapkan iuran keanggotaan. Kemudian ada penghubung pasar, misalnya di Disnaker ada
program, di mana program itu namanya Bursa Kerja, sebagai penghubung tenaga kerja dengan perusahaan dan dengan melakukan job fair. Kemudian yang ke-8 itu ada pelayanan subsidi, itu penjual produk dengan bertindak melakukan aktivitas sosial. Misalnya di BPJS Kesehatan kita membayar iuran. Nah, iuran tersebut walaupun kita tidak sakit, tapi kita setidaknya membantu orang yang sakit. Jadi yang sehat membantu yang sakit. Nah, kemudian ada subsidi pupuk, KPR dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada model pendukung organisasi. Di sini mirip subsidi, misalnya CSR, di mana CSR ini merupakan tanggung jawab perusahaan akibat dampak usahanya, terutama untuk masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaannya. Nah, ini CSR, misalnya contohnya di CSR Semen Padang. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kewirausahaan itu intinya melihat kebijakan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan pemerintah lainnya, dan program-program pemerintahan yang inovatif yang berdampak pada kesejahteraan rakyat. Nah, tugas saudara pada hari ini, coba cari program-program yang berkaitan dengan kewirausahaan sosial atau fokus di daerah masing-masing, program fokus kewirausahaan sosial. Pilih salah satu program untuk dijadikan fokus, misalnya OVOP. OVOP ini kan One Village One Product. Nah, ceritakan bagaimana OVOP itu, kemudian bagaimana dia pelaksanaannya di daerah saudara, kemudian coba dianalisis bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, kemudian outputnya terhadap masyarakat itu seperti apa. Nah, kemudian sesuaikan program yang sudah saudara cari tersebut dengan model kewirausahaan sosial dari yang 9 tadi, dimana seperti apakah termasuk kepada model pendukung wirausaha, model perantara pasar, dan lain sebagainya. Nah, setelah saudara tentukan modelnya apa, kemudian silakan diukur apakah model tersebut sudah berhasil dengan melihat dari kemampuan untuk menghasilkan keuntungan, kemudian dampak sosialnya dan keseimbangan antara profit dan dampak sosial.